Kalau saat ini teman-teman lagi ada mikir, ada nggak ya laptop yang layarnya lebar, nggak berat, dan juga tampilannya kayak kece badai? Nah, kalau buat teman-teman yang punya pertanyaan kayak gitu, maka video Pichel Tekno kali ini mungkin aja menjadi rekomendasi lah buat teman-teman. Karena kali ini Pichel akan menghadirkan kembali sebuah laptop dari Acer yang memiliki layar lebar, bodi ringan, dan dengan tampilan yang nggak malu-maluin buat ditenteng. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi bahwa kali ini kita akan nge-review sebuah laptop super ringan dari Acer, yaitu Acer Swift Edge SFA 1641 R7AV. Detail spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 6800U, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan sharing memori sebesar 512 MB, layar OLED panel 16 inci 10 bit dengan resolusi 3840x2400 atau 4K, dan refresh rate sebesar 60 Hz. Hadir dengan warna biru muda yang soft, maka laptop ini membawa penampilan yang elegan dan juga formal. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang mungkin mau warna lain, masih ada opsi warna hitam yang sama-sama berpenampilan elegan dan agak-agak misterius begitu. Kemudian secara ukuran, dengan adanya layar seluas 16 inci, maka sudah pasti dimensi laptop ini juga melebar, yaitu 35,6 x 24,2 cm, serta ketebalan 1,4 cm dan berat 1,2 kg. Jadi walaupun lebar, tapi laptop ini tetap tipis dan juga ringan. Hal ini tidak lain karena dikontribusi dari material campuran bahan logam magnesium aluminium alloy, dan juga ada beberapa memang area-area yang masih pakai plastik. Walaupun dominasi dari bahan metal, cuma ya begitu, flex masih akan tetap bisa kita temukan di seluruh permukaan dari bodi laptop ini. Fokus ke display covernya, nanti ada logo Acer kecil di bagian tengah atas dari display cover yang berwarna silver dan terlihat kontras dengan base color biru muda. Demikian pula di sisi dalamnya, nanti warna hitam pada bezel layar dan juga keycap keyboardnya masih nyambung aja lah dengan warna biru muda pada area palm rest-nya. Sementara di bagian bawah laptop ada 4 pad karet berwarna senada dengan base color yang berfungsi sebagai kaki-kaki pada laptop ini, yang ditemani dengan 2 baris grill ventilasi dan 2 grill audio di bagian kiri dan kanannya. Dan terakhir di bagian desain yaitu I/O port, di mana laptop ini memiliki port di sisi kiri dan juga sisi kanan. Dari sisi kiri ada satu port HDMI 2.1, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan 2 port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang berfungsi juga sebagai charging port dan juga sudah display port. Sementara di sisi kanan terdapat combo audio port 3,5 mm, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, 2 lead indikator untuk power dan juga charging status, serta Kensington lock. Secara kualitas port sih, portnya ini mulai agak-agak ketinggalan zaman ya, karena masih pakai port USB Type-C 3.2 Gen 2 dan belum ada tanda-tanda USB 4 sama sekali. Apalagi untuk kuantitas, maka ini tergolong kurang, karena salah satu port Type-C-nya ini kan bakalan kepake jadi charging port. Jadi secara nggak langsung, laptop ini cuma punya satu port USB Type-C yang available. Selanjutnya pada bagian layar, buat Pichel sih part ini yang menjadi salah satu daya tarik dari laptop ini. Karena laptop ini datang dengan setup layar OLED panel glossy finish dengan ukuran 16 inci, dengan aspek rasio 16:10, resolusi 4K atau 3840x2400, refresh rate 60 Hz, dan juga response time sebesar 0,2 milisecond. Panelernya sendiri nanti diproduksi oleh Samsung dengan kode SDC416B atau ATNA 60YV05-0 yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan 96% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 400 nits dan juga kontras rasio 100.000 berbanding 1. Jadi sudah jelas ya teman-teman, kalau secara layar ini oke banget. Karena color coverage-nya udah sampai 100% DCI-P3, sehingga ini pasti bisa banget lah memenuhi kebutuhan tool grafis, terutama buat teman-teman yang butuh buat keperluan desain ataupun digital imaging. Ditambah lagi dengan adanya beberapa sertifikasi mentereng seperti TUF Rainland Eye Safe yang bisa mengurangi cahaya biru berlebih, sehingga bisa lebih aman buat kita mantengin layarnya berjam-jam. Ada juga VESA Certified Display HDR True Black 500 yang memberikan dynamic range hingga 50 kali lebih luas, yang artinya kualitas produksi warnanya sudah mendekati akan mata manusia. Lebih lanjut, nanti layarnya sendiri memiliki bezel sebesar 0,5 cm di sisi kiri dan kanan, 0,8 cm di sisi atas yang sekaligus ditemani oleh webcam, dan 1,6 cm di sisi bawah yang juga terdapat logo Acer berwarna silver dengan matte finish. Nanti layar beserta dengan bezelnya ini akan ditopang oleh 2 buah engsel layar di sisi kiri dan kanan.
yang mana tergolong ringan kalau kita buka pakai satu jari. Dan juga yang menariknya, pada saat layarnya terbuka, maka ini akan membuka layarnya hanya 130 derajat saja, jadi agak tergolong terbatas. Namun yang menariknya, bodi bagian belakangnya ini nanti akan terangkat sekitar 3 derajat, yang memungkinkan jalur sirkulasi udara dan juga audio dari bagian dalam laptop lebih baik, serta juga akan ergonomis kita jadi lebih enak lah. Di bagian input device, laptop ini sendiri memiliki 2 input device standar dan juga sebuah security input. Input device pertama yaitu keyboard bertipe chiclet dengan cap berukuran 1,6 cm yang lebar lah untuk ukuran jari-jari kita. Dan buat teman-teman yang butuh penerangan ekstra pada saat mengetik, maka keyboard laptop ini juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang memiliki 2 tingkat kecerahan dengan trigger di tombol F11. Secara feedback keys-nya sih ini terasa keras di ujung-ujung jari dan juga suara ketukannya ini masih agak kasar. Mungkin ini imbas dari penopang bodinya yang cukup tipis sehingga key travelnya juga berasa kayak deket banget. Dan ujung-ujungnya bikin keyboardnya ini jadi berasa kurang tactile. Buat yang penasaran, berikut ini deh adalah contoh suara feedback dari keyboard Acer Swift Edge. Check this out. Untuk keyboard device kedua yaitu touchpad, di mana ukuran yang lebar dihadirkan di laptop ini, yaitu 12,3 x 8,3 cm, dan berada di tengah palm rest-nya. Touchpad-nya ini memiliki warna lebih muda dan ketinggian juga yang lebih rendah dari palm rest-nya, serta tekstur yang jauh lebih licin. Nggak ada fitur-fitur yang gimana-gimana lah pada touchpad-nya. Standar aja, kayak macam-macam smart gesture gitu memang hadir di sini. Serta nggak ada juga tombol fisik yang terlihat pada permukaannya. Dan nanti untuk menonaktifkan akan touchpad-nya, kita bisa tinggal gunakan tombol F10. Untuk feedback kliknya sih, ini berasa clicky ya, dengan suara yang masih bisa dibilang nggak terlalu berisik. Dan buat teman-teman yang penasaran lagi, berikut ini contoh suara feedback dari touchpad laptop Acer Swift Edge. Check this out. Input device terakhir yaitu fingerprint sensornya, di mana ini ditempatkan menyatu dengan tombol power. Kemampuan sensornya cukup responsif dalam membaca sidik jari kita saat meregister pada Windows Hello maupun saat kita sign in melalui Windows. Beralih ke bagian performa, maka laptop ini sendiri dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 6800U yang memiliki arsitektur 6 nanometer dengan konfigurasi 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan 8 inti virtual, serta TDP sebesar 28 Watt. Prosesornya ini juga memiliki base frekuensi 2,7 GHz dengan boost max sebesar 4,75 GHz. Dan untuk konfigurasi RAM-nya pun, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan RAM sebesar 16 GB LPDDR5 dual channel dengan frekuensi 6,4 GHz. Secara operating system, laptop ini juga sudah mempergunakan Windows 11 dengan build number 22621.1105 atau build number Windows 11 paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Dan untuk urusan performa, sayangnya di laptop ini sendiri tidak dilengkapi dengan tool ataupun aplikasi apapun untuk mendongkrak akan kinerjanya. Jadi Pichel hanya mengandalkan akan setting baterai best performance dalam segala pengetesan. Dan untuk menguji performa laptop ini, maka kita akan menjalankan beberapa benchmark untuk menguji kemampuannya. Dan dalam pengetesan ini, seperti biasa, laptop kita akan colokkan kepada adaptor listrik agar kita bisa dapat hasil maksimum. Pertama dengan Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian, menghasilkan skor 9.370 poin untuk CPU multicore dan 1.480 poin untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 6,33 kali. Untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini memberikan skor rata-rata 3.949 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes rendering BMW di Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 4 menit 47 detik untuk CPU test dan 5 menit 44 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere,
maka laptop ini dapat berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 8 menit 28 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.351 untuk esensial, dan 9.729 untuk productivity, dan 7.288 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 6.467 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di sektor grafis, laptop ini memiliki integrated GPU AMD Radeon 680M yang memiliki 12 computation unit, 768 unified pipeline, frekuensi up to 2,4 GHz, dengan sharing memori default sebesar 512 MB GDDR6. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Hasilnya, grafik mendapatkan skor 1984 dan CPU skor sebesar 6738, sehingga rata-rata skor adalah 2218 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Kita lanjut kemudian tes beberapa game. Dan dalam pengetesan ini, setelah Pical tes dalam beragam resolusi, maka Pical putuskan untuk menggunakan resolusi layar WUXGA atau 1920x1200 agar beban grafisnya lebih ringan dan aspek rasionya tetap di 16:10. Nggak lupa juga kita gunakan beragam setting game untuk mendapatkan average frame rate minimal di 60 fps lah, dengan laptop yang tetap dicolokkan kepada adaptornya. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan setting normal, average frame rate di 71,7, maksimum 102,5, dan minimum 49,4 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1920x1200 dan setting medium, average frame rate di 72,3 dengan maksimum 107,4 dan minimum 37,8 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1920x1200 dan setting best looking, average frame rate di 64,4, maksimum 79,7 dan minimum 40,6 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1920x1200 dan setting medium, average frame rate di 113,2, maksimum 130,3, dan minimum 13,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1920x1200 dan setting low, average frame rate di 37,7, maksimum 59,3, dan minimum 26,1 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1920x1200 dan setting high, average frame rate di 67,4, maksimum 96,8, dan minimum 3,4 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi 1920x1200 dan setting low, average frame rate di 85,5, maksimum 101,9, dan minimum 67,0 fps. Di bagian storage, laptop ini sendiri menggunakan interface PCIe 4.0 yang sudah terisi SSD NVMe berkapasitas 1 TB dari Samsung. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Smart, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 6,7 GB per second untuk membaca data dan 4,94 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada 74 MB per second untuk membaca data dan 144 MB per second untuk menulis data. Jadi secara performa ya teman-teman, meskipun hanya menggunakan discrete GPU-nya, namun Radeon 680M ini sudah terbukti untuk disuruh ngerender video ataupun desain 3D serta main game, maka ini cukup oke lah. Tapi kalau teman-teman butuh banget tahu soal performa dari Radeon 680M, sebenarnya teman-teman bisa aja simak video yang Pical udah bikin di link sini. Atau bisa teman-teman cek di kolom deskripsi di bawah. Karena Pical udah pernah bahas secara mendalam untuk GPU ini. Dan sebagai bagian cooling dari sistem internalnya, maka laptop ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang terhubung dengan heat pipe tunggal. Udara panas nanti keluar dari lubang-lubang exhaust di area engsel layar. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, kita tes laptop ini dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian untuk mode laptopnya kita set di battery balance mode dan tetap kita colokkan kepada adaptor listrik. Dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 0,3%, temperatur 39,6 derajat Celcius, daya 2,1 Watt, dan frekuensi yang berada di 1,8 GHz yang sesekali spike ke 2,6 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan Adreno 4, maka frekuensinya langsung naik ke 3,4 GHz, temperatur 77,8, dan juga daya 25,3 Watt. Sekitar 2 menit kemudian, maka suhunya kembali naik hingga menyentuh 90,5 derajat, walaupun power dan frekuensinya masih cenderung stabil.
Hingga menit kelima, maka suhunya melandai hingga ke level 76,6 derajat, power di 17 watt, dan frekuensi di 2,7 GHz. Setelah pergerakan yang tadi, maka grafiknya menunjukkan pergerakan yang stabil hingga di akhir pengetesan, dengan skor akhir di 17 watt untuk power, 2,7 GHz untuk frekuensi, dan juga suhu di 77 derajat Celcius. Sesudah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi pengetesan 21 menit dan 5 detik. Jadi di sini teman-teman kelihatan banget bagaimana throttling yang terjadi di laptop ini. Bahkan untuk powernya sendiri dia nggak bisa maintain di TDP-nya di 28 watt, malahan adem ayem di 17 watt. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya sendiri, maka dalam kondisi testing baterai Modern Office di mode balance sebagai simulasi pemakaian harian, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panas ini terfokus pada area tengah engsel layar bagian tengah, yang merambat hingga ke area tengah dari keyboard. Di titik ini panas rata-rata berada di 32,5 derajat, maksimum 40,4 dan minimum 29 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas terfokus pada area chip CPU dan GPU-nya, di mana titik ini memiliki panas rata-rata 33,2 dengan maksimum 34 dan minimum 32,1 derajat Celcius. Kemudian skala kedua saat stress test, maka panas pada permukaan laptop ini terpusat di area exhaust pada engsel layar sebelah kanan, dan ini juga menyebar ke area keyboard. Pada area ini panasnya berada di rata-rata 38,3 dengan maksimum 54,3 dan minimum 29 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga terfokus pada area yang sama dengan pengetesan sebelumnya, di mana pada titik ini memiliki panas 45,8 dengan maksimum 48,5 dan 41,2 derajat Celcius dalam titik minimumnya. Suhu panas yang terdeteksi pada bodi laptopnya sendiri sebenarnya ini masih masuk pada level yang normal. Hal ini sebenarnya akibat dari bodinya yang tipis dan juga berbahan logam, yang membuat panas lebih cepat diserap oleh bodi laptopnya. Tapi di sisi lain juga cepat dilepas ke udara luar. Tapi memang begitu, suhu 40 derajat ini sebenarnya udah nggak nyaman kalau kita kena tangan ataupun kena kulit kita. Di bagian audio, laptop ini sendiri memiliki 2 buah speaker di sisi kiri dan kanan bagian bawah dari laptop yang sudah mendapatkan tuning dari DTS. Dan untuk kualitas suaranya pun Pichel bisa bilang 11-12 lah dengan beberapa laptop Acer yang sudah pernah Pichel bahas. Produksi suaranya bagus dan kelemahannya cuma kurang nendang aja di bagian bassnya. Jadi kalau buat nonton film ataupun dengar-dengar lagu Spotify, ini sebenarnya sih enak-enak aja, tapi ya nggak immersif banget lah. Dan saat kita uji laptop ini di full maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 87,4 desibel dengan maksimum hingga 93,7 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, ini dia contoh audio dari laptop Acer Swift Edge. Check this out. Sementara sisi webcam, laptop ini sudah dilengkapi dengan webcam 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920x1080 piksel. Pada saat pengoperasian nanti akan ada indikator berwarna hijau di samping kiri dari webcamnya. Kalau teman-teman tanya soal kualitas, maka banyak noise yang memang muncul dari hasil webcamnya. Apalagi kalau kita coba tes kameranya pada malam hari. Tapi kalau kita coba pada kondisi yang cukup cahayanya, ini maka hasilnya tergolong oke. Daripada penasaran, ini dia contoh hasil video dari webcam Acer Swift Edge. Check this out. Teman-teman, dengan Jalox di sini sekarang, yang lagi teman-teman lihat sekarang ini adalah hasil tangkapan dari webcam laptop Acer Swift Edge SF1641 R7AV. Ya, ini Jalox lagi di luar. Ini lagi jam 10 pagi sebenarnya. Cuma lagi hujan. Ya, teman-teman lihat sendiri, ini lagi di luar ke over exposure ya sebenarnya. Ini Jalox lagi bawa ke tempat terang. Ya kan kalau lagi tempat terang gini, so far pasti pencahayaan bagus ya. Termasuk agak yang gelap dikit, nah tuh. Gimana? Langsung backlight. Jadi Jalox muter. Nah gini ya. Nah ini juga ada mikrofon di kanan kiri kameranya. Kalau ngeliat dari advertising sih katanya ada noise cancellation-nya juga. Jadi suaranya harusnya sih bagus ya. Ya kita denger sama-sama deh. Itu ya teman-teman. Thank you. Lanjut di bagian konektivitas, maka laptop ini juga sudah ada Wi-Fi chip hasil kolaborasi dari MediaTek dan juga AMD, yaitu MediaTek MT7922 atau kode lainnya RZ616, di mana ini sudah support Wi-Fi 6E 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan tipe frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz.
Tapi walaupun begitu, seperti yang sudah Pechel mention di awal, laptop ini sendiri tidak dilengkapi dengan port LAN. Jadi koneksi internetnya hanya mengandalkan jalur Wi-Fi, ataupun buat teman-teman bisa beli modem eksternal via port USB. Lanjut di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai lithium-ion dengan kode AP1505L dengan kapasitas 53.900 mAh. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 46 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Untuk pemakaian harian sih, daya tahan baterai segini sebenarnya udah oke. Tapi karena ini laptop tipe consumer, Pechel sih sebenarnya berharap agak lebih lama dari sini. Minimal kayak 8 jam ke atas lah. Sementara saat kita menggunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini dapat bertahan hanya 1 jam 26 menit dari 100 hingga 7% baterainya. Di sisi ini sebenarnya Pechel ngarepin agak lebih tinggi. Tapi sekali lagi karena ini laptopnya tipe consumer, Pechel anggap ini tergolong wajar. Walaupun kalau bisa 2 jam sih sebenarnya lebih bagus ya. Nanti untuk pengisian dayanya sendiri seperti yang sudah Pechel mentionkan di bagian desain, maka laptop ini tidak dilengkapi dengan dedicated charging port. Jadi mau nggak mau untuk mengisi dayanya, kita harus gunakan salah satu port USB Type-C yang tersedia di laptop ini. Nanti sudah ada charger bawaan dengan interface USB Type-C dengan output sebesar 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Dalam pengisian dayanya dari 5% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 23 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak digunakan. Terakhir di bagian upgrade, sayangnya laptop ini sendiri hanya memiliki satu opsi upgrade, yaitu pada sisi storage-nya saja. Karena pada bagian internalnya hanya tersedia satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah terisi dengan modul SSD NVMe tipe 2280 dengan kapasitas 1 TB. Jadi opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti modul NVMe yang sudah ada dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Sementara untuk bagian memori, sayangnya RAM-nya semua sudah dedicated dan tidak ada disediakan slot RAM sama sekali. Sehingga nggak ada lagi opsi upgrade untuk kapasitas memori yang jauh lebih tinggi. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pechel, laptop Acer Swift Edge SFA 1641R7AV adalah laptop yang cocok banget lah buat teman-teman yang lagi butuh laptop layar lebar dengan spek yang masih tergolong mumpuni untuk kelas komputasi ringan hingga menengah. Karena seperti yang teman-teman lihat sendiri ya, di hasil tes yang sudah Pechel lakukan tadi, maka laptop ini masih enak buat dipakai ngedesain pakai aplikasi 3D, video editing pakai Adobe Premiere, atau bahkan buat dipakai main game. Tapi kalau memang teman-teman concern soal segi upgrade-nya yang cuma segitu-segitu aja, ya mungkin ya inilah konsekuensinya gitu. Karena laptopnya sudah tipis gitu ya kan, mau nggak mau dia harus mengorbankan beberapa area, termasuk segi upgrade-nya. Sementara dari segi harga, laptop ini sendiri dibanderol mulai dari harga 20 jutaan pada online shop resmi Acer Indonesia untuk spek yang Pechel review kali ini. Atau kalau buat teman-teman yang mungkin budgetnya masih agak kurang gitu ya, ada juga kok harga yang 18 jutaan, tapi dengan spek yaitu Ryzen 5 6600 dengan storage 512 GB, serta spek lainnya yang semua sama lah dengan Pechel yang bahas kali ini. Gimana teman-teman? Sesuai nggak antara harga dengan harapannya? Kalau Pechel sih oke-oke aja ya, karena layarnya sih yang jadi nilai jual lebihnya sih di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini, bisa cek di description yang Pechel cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pechel Techno dan Pechel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pechelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi channel kita yang bahas soal game yaitu Pechel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pechel yaitu PMG Fabs. Jadi itu dia Pechel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Jadi satu summary buat laptop ini adalah layarnya. Kayaknya itu aja sih.